Hai Sobat Drakor, selamat datang kembali di channel seputar Drakor. Kali ini aku bakal bahas Drakor baru 2024. Marry My Husband, penggunaan perjalanan waktu sebagai kiasan untuk menulis ulang kesalahan masa lalu setelah kematian adalah hal yang familiar di webtoon dan K-drama. Mampu menjalani hidup berbeda dari sebelumnya merupakan daya tarik yang menggiurkan. Ini adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh banyak pemirsa. Siapa di antara kita yang tidak menyesali keputusan kita? Diadaptasi dari novel Sung Sojak berjudul sama, Marry My Husband menggunakan kiasan ini dan memutarbalikannya, menggunakan balas dendam sebagai kekuatan pendorong motivasi protagonis kita. Ini bukan hanya soal menjalani hidup secara berbeda. Ini adalah masalah menghindari nasib buruk yang ditimbulkan oleh orang-orang jahat. Dengan motivasi yang mendasari Marry My Husband, K-drama terbaru ini berusaha sekuat tenaga untuk membuat pemirsa terpikat, terkadang prosesnya terlalu berlebihan. Marry My Husband dimulai dengan Kang Ji-won, Park Min-yang, yang sakit parah menerima perawatan kanker. Dia telah menjalani kehidupan yang sulit, dan sekarang dia menghadapi akhir yang sulit. Suaminya yang menganggur, Park Min-wan, Lee Kyung, kasar dan terlilit hutang. Sebelum diagnosis kankernya, Ji-won menghabiskan seluruh waktunya bekerja dan memenuhi setiap kebutuhan egois suami dan ibu mertuanya. Saat menerima pengobatan kanker, dia diberitahu bahwa dia harus membayar tagihannya atau pergi. Ji-won meninggalkan fasilitas kanker dan memiliki pengalaman nyata dan membuka mata di dalam taksi. Ini adalah secerca harapan singkat sebelum dunia di sekelilingnya hancur. Saat memasuki apartemennya, Ji-won menemukan sahabatnya, Jung Soo-min, Song Ha-yoon, di tempat tidur bersama Min-wan. Pengkhianatan ini sangat besar, dan situasinya meningkat menjadi pergulatan fisik. Pada akhirnya, hal itu mengakibatkan Min-wan membunuh Ji-won. Hal ini memicu keinginan Ji-won untuk membalas dendam ketika dia secara tidak sengaja terbangun 10 tahun yang lalu. Jika diberi kesempatan kedua, Ji-won akan melakukan apapun yang dia bisa untuk meneruskan nasib aslinya kepada Soo-min. Dalam prosesnya, dia menemukan persahabatan sejati, menjadi miliknya sendiri, dan pada akhirnya menemukan pasangan terbaik yang pernah dia miliki dalam diri General Manager Yoo Ji-hyuk, Na In-woo. Marry My Husband segera mempertaruhkan penderitaan Ji-won. Digambarkan oleh Park Min-yang yang selalu disukai, sulit untuk tidak terpengaruh oleh keadaannya. Keadaannya yang menyedihkan menumbuhkan empati yang dengan mudah membuat penonton menyemangatinya sepanjang perjalanannya. Bahkan ketika dia turun ke level Soo-min dan Min-wan, itu bisa dimengerti. Park Min yang tidak diragukan lagi bersinar dalam adegannya. Situasi Ji-won memberikan banyak kesempatan untuk bermain-main dengan perilaku dan dinamika Ji-won dengan karakter lain. Hal ini terutama terlihat ketika dia bertatap muka dengan Soo-min. Sebagai perbandingan, Ji-hyuk harus berjuang lebih keras untuk memenangkan hati penonton. Kepribadian yang cukup biasa-biasa saja, butuh waktu bagi Ji-hyuk untuk akhirnya keluar dari stasisnya sendiri. Namun karena Na In-woo memerankan Ji-hyuk dengan sangat terkendali, dia kesulitan untuk menonjol di antara rekan-rekannya di layar. Ketika Ji-hyuk menaklukkan PTSD seputar kematian pertamanya, saat itulah kepribadian karakter tersebut berkembang sepenuhnya. Bebas dari rasa takut dan kematian, Ji-hyuk menjadi pria yang seharusnya. Seringkali, karena kepribadian mereka di layar, Soo-min dari Song Ha-yoon dan Min-wan dari Lee Kyung mencuri perhatian dari Ji-won dan Ji-hyuk. Tapi itu bagian dari kecemerlangan karakternya. Kepribadian mereka yang lebih karismatik dan manipulasi orang memungkinkan mereka mencapai kemajuan dalam kehidupan pertama mereka. Marry My Husband tidak mengeluarkan biaya apapun dengan alur cerita dan akhir episodik yang menggantung. Bagaimana penulis skenario Shin Yuda mengambil novel asli Sung Sojak dan mengadaptasinya bukanlah hal yang mudah. Melacak berbagai perubahan dan pilihan yang dibuat oleh karakter dan bagaimana pilihan ini mengubah masa depan karakter primer dan sekunder dalam serial ini sungguh memusingkan. Namun semuanya pada akhirnya bersatu dengan drama yang memperkuat hasilnya. Penggunaan bayangan dalam Marry My Husband juga terbukti menjadi berkah dan kutukan dalam beberapa hal. Fondasi serial ini sangat terletak pada perjalanan waktu, jadi bayangan menjadi begitu menonjol bekerja dengan baik di sini. Ji-won dan Ji-hyuk sering merujuk kejadian masa lalu untuk mengatasi perubahan nasib mereka. Pengeditan yang bolak-balik antara tahun 2013 dan 2023 berfungsi dengan baik di sini.
Meskipun demikian, bayangan dan pengaturan episode pertama membuatnya lebih mudah untuk memprediksi kemana arah cerita, yang membuat beberapa perubahan menjadi kurang bermanfaat setelah akhirnya terungkap. Namun, serial ini menjadi terlalu dekat dengan departemen drama dengan masuknya Oh Yura, Kwon Boa. Kemunculan Yura dianggap sebagai bagian yang dipaksakan dan bukan bagian alami dari cerita. Khususnya setelah pernikahan Sumin dengan Minwan berakhir, keputusan untuk memasukkan Yura saat itu juga terasa seperti dibuat untuk drama yang tidak diperlukan dan bukan untuk sesuatu yang penting dalam cerita. Dengan demikian, ini menghasilkan drama yang dieksekusi paling canggung dalam sebuah episode sebelum alurnya kembali normal. Untuk serial yang menggunakan bayangan sebagai alat untuk menghadapi masa depan, Yura akan kesulitan menghadapinya. Meskipun orang lain di dunia maya memfitnah akting Kwon Boa sebagai Yura di Marry My Husband, penampilannya tidak sepenuhnya salahnya. Meskipun kinerjanya kemungkinan besar bisa mendapatkan keuntungan dari lebih banyak level. Yura, sebagai karakter, adalah yang paling kurang berkembang dibandingkan dengan karakter lain dalam serial ini. Bahkan karakter yang mendapat lebih sedikit waktu di layar, seperti Ibu Minwan, mendapat manfaat dari kilas balik atau eksposisi untuk mengisi kekosongan tentang siapa karakter tersebut. Dengan kemunculannya yang tiba-tiba di akhir episode 11, dia berada dalam posisi yang dirugikan. Namun, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa pemirsa dengan cepat membenci kejahatan Yura yang terang-terangan. Dari awal hingga akhir, Marry My Husband adalah kisah balas dendam. Namun yang terpenting, ini juga merupakan kisah yang mengingatkan kita untuk menjalani hidup sepenuhnya. Hal ini kita lihat melalui perjalanan Jiwon dan Ji Kye-ok sepanjang seri. Dalam kehidupan pertama mereka berdua menjalani apa yang mereka pikir diinginkan orang lain. Hal ini membuat keduanya merasa tidak puas dan tidak bahagia. Melalui perjalanan dan upaya mencapai tujuan, mereka belajar apa artinya memiliki kehidupan yang bahagia. Melalui Sumin, Minwan, dan Yura, Marry My Husband menunjukkan kepada kita bahwa menjalani hidup bahagia tidak bisa dicapai dengan tidak jujur. Kebutuhan untuk menjatuhkan orang lain tidak banyak gunanya karena hal itu selalu menyusul. Bahkan di kehidupan pertama, kita melihat bagaimana tindakan Sumin dan Minwan menghantui mereka dalam ingatan Ji Hyuk. Mengejar kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas tulang orang lain. Tulang mempunyai cara untuk menggali dirinya sendiri seiring berjalannya waktu, dan jika hal ini terjadi, akan ada konsekuensi yang parah. Episode terakhir Marry My Husband memperkuat pelajaran ini. Aku kira sekian untuk drakor ini, sampai jumpa di drakor-drakor berikutnya. Bye.